Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari satu hal, penilaian orang lain. Entah kita sedang naik atau sedang terpuruk, akan selalu ada mulut-mulut yang berbicara. Ada saja orang yang merasa tahu segalanya tentang kita, tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita pilih, padahal mereka bahkan tidak pernah benar-benar hadir di perjalanan kita. Mereka menilai dari kejauhan, dari potongan-potongan kecil yang terlihat di permukaan, atau mungkin dari gosip, prasangka, dan asumsinya sendiri. Dan ironisnya, mereka merasa paling paham. Orang seperti itu yang merasa tahu tuh segalanya padahal tak tahu apa-apa, seringkali lebih berisik daripada yang benar-benar mengerti. Mereka mengomentari keputusan kita, mempersoalkan langkah kita, mengkritik gaya hidup, cara bicara, bahkan bagaimana kita mencintai atau memperjuangkan sesuatu. Dan kadang kita tergoda untuk menjelaskan, kita ingin membela diri, kita ingin berkata, kamu nggak tahu apa-apa tentang hidupku, jadi diamlah. Tapi apakah itu perlu? Bayangkan ini, kita sedang mendayung perahu di tengah danau, berjuang melawan arus, menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Lalu seseorang di tepi danau berteriak, kamu mendayungnya salah tuh. Padahal dia tidak pernah pegang dayung, belum pernah merasa bagaimana beratnya menjaga arah di tengah arus deras. Tapi tetap merasa paling tahu. Itulah gambaran sebagian orang di hidup kita, berteriak dari tepi, berkomentar tanpa pengalaman, menghakimi tanpa pemahaman. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Pertama, jangan langsung bereaksi secara emosional. Kalau kita marah, tersinggung, atau merasa perlu membalas, itu artinya kita memberi kekuatan pada mereka. Ingat, tidak semua orang layak mendapat klarifikasi dari kita. Kedua, fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol. Hidup kita sendiri. Omongan orang lain tidak akan pernah selesai. Hari ini mereka komentar soal pilihan kita, besok mereka akan komentar soal cara kita berpakaian. Lusa mungkin tentang masa lalu kita. Jangan kehabisan energi hanya untuk membungkam suara-suara yang memang tidak akan pernah diam. Ketiga, jadikan komentar itu sebagai cermin, bukan cermin retak yang merusak, tapi cermin jernih yang bisa membuat kita lebih sadar. Kalau memang ada hal yang benar, kita bisa perbaiki. Tapi kalau hanya prasangka dan asumsi kosong, cukup buang dan lanjutkan langkah. Keempat, perkuat identitas dan ketenangan diri. Orang yang tahu siapa dirinya tidak akan goyah hanya karena ada yang menuduh atau salah paham. Bahkan diam, kita bisa jadi jawaban paling kuat. Pernahkah kamu merasa ingin menyerah, bukan karena lelah berjuang, tapi karena terlalu banyak yang mengomentari perjuanganmu? Pernahkah kamu menunda langkah, bukan karena tak tahu arah, tapi karena takut dicibir orang yang bahkan tak pernah berjalan searah? Jika iya, kamu tidak sendiri. Banyak orang baik berhenti di tengah jalan karena suara-suara sumbang yang mengiringi. Padahal, mereka hanya perlu satu hal, keyakinan bahwa hidup ini milik mereka sendiri. Dan satu hal yang patut kita ingat, kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Kita tidak wajib menjelaskan siapa diri kita kepada semua orang. Yang penting adalah tetap jujur pada diri sendiri dan terus berjalan meski ada yang mencemooh dari pinggir jalan. Jadi, kalau hari ini kamu sedang menghadapi pandangan sinis, komentar pedas, atau anggapan dari orang yang tidak tahu ceritamu, tapi merasa paling tahu, tenang saja. Biarkan mereka berbicara, biar mereka menebak-nebak, karena yang tahu isi hati, perjuangan, dan luka-luka di balik senyummu hanyalah kamu dan Tuhanmu. Jalan terus, pelan tak apa, asal pasti. Dan ingat, orang yang benar-benar bahagia tidak punya waktu untuk menilai hidup orang lain. Mereka sibuk memperbaiki hidupnya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah, kita tidak bisa menghindari penilaian orang lain, terutama dari mereka yang hanya melihat sepintas tapi merasa tahu segalanya. Namun kita punya kuasa penuh atas bagaimana kita menyikapinya. Alih-alih tersulut emosi atau merasa harus menjelaskan segalanya, lebih baik kita tetap tenang dan fokus pada perjalanan hidup kita sendiri. Tidak semua komentar pantas direspons, dan tidak semua orang layak mengetahui isi hati serta perjuangan kita. Biarkan mereka berbicara. Kita cukup buktikan lewat tindakan, bukan omongan.
Karena pada akhirnya yang menjalani, yang tahu luka dan prosesnya adalah kita sendiri, bukan mereka.